dengarkan semuanya. Dengerin semuanya. Menjelang haul ke-11 Abu Yazid Ahmad Alwi Al-Maliki. Hari ini adalah haulnya yang ke-11, Jumat 15 Ramadan 1425. Mekah dan dunia Islam menangis. Setelah azan subuh dikumandangkan dan sholat subuh didirikan di Masjidil Haram, tersiarlah berita bahwa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki wafat. Beliau meninggal sekitar pukul 6 pagi di salah satu rumah sakit di Mekah. Setelah beberapa jam saja berjuang melawan penyakit yang datang secara tiba-tiba. Berita itu membuat cukup kabut keluarga, murid-muridnya dan masyarakat Mekah yang tengah menunggu kepulihan kembali kesehatan beliau. Tapi sebaliknya, berita yang didengar adalah wafatnya beliau. Ini benar-benar yang membuat mereka menjadi kalang kabut. Begitu mendengar berita duka dari mulut ke mulut, ribuan masyarakat pecinta beliau panik. Mereka kalang kabut dan berbondong-bondong menyerbu rumah kediaman beliau untuk menyaksikan kebenaran wafatnya beliau yang secara mendadak. Karena mereka hampir tidak percaya dengan berita itu. Suasana pun tambah panik. Pagi itu, setelah jasad almarhum dibawa dari rumah sakit ke rumah beliau, ribuan orang berduyun-duyun ke rumah beliau ingin menyaksikan jenazah almarhum secara langsung. Kepanikan warga Mekah itu membuat macet lalu lintas. Jalan menuju kampung Ar-Rasyibah, rumah kediaman beliau, dipadati kendaraan dan manusia. Beberapa jam sebelum kepulangan beliau ke rahmatullah, tidak sedikit masyarakat dan santri datang seperti biasa ke rumahnya di kampung Rasyibah untuk mendengarkan wejangan dan ceramah Ramadan yang biasa diberikan setiap hari usai sholat tarawih. Mereka semua menunggu ceramah dan nafahat Ramadaniyah, khususnya ceramah tentang perang Badar yang dijanjikan beliau akan diutarakannya pada pertengahan bulan yang suci Ramadan. Akan tetapi Allah telah merencanakan kematian beliau di hari itu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Pada saat itu, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mendapatkan serangan jantung secara mendadak dan segera dibawa ke rumah sakit. Hanya beberapa jam saja beliau tinggal di rumah sakit, dan dengan kesedihan yang dalam diberitakan beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau wafat hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2004, dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la di samping makam istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau meninggalkan 6 putra: Ahmad, Abdullah, Alawi, Ali, Al-Hasan dan Husain, dan beberapa putri-putri yang tidak bisa disebut satu persatu di sini. Dan yang menyaksikan pemakaman beliau hampir seluruh umat muslimin yang berada di Mekah pada saat itu, termasuk para pejabat, ulama, para santri yang mereka datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari luar Mekah atau dari luar negeri. Semuanya menyaksikan hari terakhir beliau sebelum disemayamkan, setelah disolatkan di Masjidil Haram ba'da sholat Isya, yang dihadiri oleh tidak kurang dari 1 juta manusia.
Begitu pula selama 3 hari 3 malam rumahnya terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan belasungkawa dan melakukan azan. Dan di hari azan, Wakil Raja Saudi Amir Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir Sultan datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan belasungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin agama yang tidak bisa dilupakan umat. Ketika jenazah Sayyid Muhammad Al-Maliki hendak disolatkan di Masjidil Haram, ribuan warga kota Mekah bergantian mengusung jenazahnya. Dikabarkan tokoh-tokoh di sekitar Masjidil Haram yang dilewati jenazah mematikan lampu sebagai tanda duka cita. Kebesaran keluarga Al-Maliki bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara Afrika, Mesir, dan Asia Tenggara. Jadi tidak heran dengan meninggalnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, umat Islam telah kehilangan satu ulama yang telah menggoreskan tinta sejarah perjuangan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini yang menjadi tauladan bagi kita semua. Selamat tinggal ayah yang berhati baik. Selamat tinggal sosok tubuh yang pernah menanamkan hikmah, ilmu, teladan di hati kami semuanya. Selamat tinggal pemimpin umat yang tak bisa lagi kami lupakan dalam pendiriannya dan keikhlasannya. Selamat tinggal pahlawan yang jujur, ikhlas dalam amal dan perbuatannya. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Al-Fatihah. Iya, Surah Al-Ladina An'amta 'alaihim Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan benih-benih pengganti Sayyid Muhammad Ali bin Abbas Al-Maliki di semua penjuru negeri Islam, dan mudah-mudahan dari Manbaul Khairat pun ada yang dapat mengikuti jejak-jejak beliau sebagai penulis, pendakwah, dan orang yang berhati mulia, orang yang sangat belas kasih, sangat sayang terutama kepada thalibul ilm, kepada pelajar-pelajar. Beliau itu seorang ustaz, seorang guru, seorang murabbi yang tidak hanya berjuang dengan ilmunya, namun juga dengan hartanya. Beliau itu siapapun yang datang berkunjung ke beliau dengan status santri, thalib, baik itu dari Hadramut, dari Mesir, dari siapa aja, pasti yang datang ke beliau dikasih uang sama beliau. Waktu itu sekitar 200 sampai 300 real Saudi. Ya. Itu kedermawanan beliau semuanya. Memang berkali-kali ayah sampaikan, tidak ada orang yang mulia yang dilandasi dengan sifat kikir, itu enggak ada. Tidak ada orang yang aziz yang mendapat derajat tinggi di sisi Allah namun dia mempunyai sifat kikir, pelit, itu enggak ada. Pasti semua orang yang mulia di hadapan Allah pasti mempunyai sifat dermawan. Nah, kalian semuanya tinggal memetik pelajaran. Ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, jadilah anak-anak yang dermawan. Dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan waktunya, dermawan dengan perhatiannya, terlebih dermawan dengan hartanya. Jadikan Manbaul Khairat ini adalah ladang kalian belajar untuk mencetak, membentuk tabiat, membentuk kepribadian kalian masing-masing. Disinilah tempat kalian membentuk pribadi kalian masing-masing. Kalau yang sama anak kecil, ayah ini suka melihat lewat CCTV, Mawardi, siapa lagi itu, entah bercanda entah tidak sama anak kecil,
kelihatan semuanya. Ya. Jangan, pokoknya jadikan anak-anak yang ada di hadapan kalian ini anak-anak kecil, adik kalian, sayangi kalian semua, sayangi mereka semuanya. Bentuk karakter kalian, kepribadian kalian menjadi orang yang lembut hatinya, tidak keras, ya, karena yang keras, yang menindas yang lemah itu adalah sifat-sifat binatang. Binatang itu yang kuat akan menindas yang lemah, yang kuat akan memakan yang lemah, yang besar akan memakan yang kecil. Itu binatang. Kalau kalian menganiaya, menggolimi yang kecil, mengasari yang kecil, zalim kepada yang kecil, ini berarti sifat-sifatnya binatang. Belajar lembutkan hati. Nggak usah meniru orang lain. Lihat kalian sekarang tinggal semua dalam belayan kasih sayang siapa? Tidak ada yang dibedakan kalian semuanya. Ayah dan bunda mengasihi kalian, menyayangi kalian semuanya sepenuh hati, memperhatikan kalian. Gak ada yang ayah kasari, gak ada yang ayah pukuli, gak ada yang ayah marahi, kecuali mereka anak-anak yang mempunyai pelanggaran-pelanggaran. Yang gak mempunyai pelanggaran, semua berjalan damai, semua disayang, semua diperhatikan. Kalau ada yang nakal, ada yang ribut, itu sifat-sifat mereka, si anak-anak kecil-kecil. Kita hanya mengarahkan, membimbing. Kalau udah keterlaluan, perlu ada peringatan-peringatan. Begitu. Jangan mempunyai sifat binatang, yaitu suka menindas yang kecil-kecil, memeras yang lemah-lemah, menyakiti yang kecil yang tidak mampu. Justru jadikan yang kecil-kecil ini ladang amal kalian semuanya. Itu jadikan yang kecil ladang amal kalian. Bisa jadi manfaatnya ilmu kalian sebab-sebab mereka. Ya, ajarkan mereka, bimbing mereka. Kalian ini menuntut ilmu untuk apa? Kalau tidak untuk berdakwah. Menuntut ilmu itu untuk apa? Kalau bukan untuk mengajar. Menuntut ilmu itu untuk apa? Kalau bukan untuk diamalkan. Sebelum kalian pulang ke negeri kalian semuanya, inilah adik-adik kalian ini ladang untuk kalian mengamalkan ilmu-ilmu kalian. Dakwahi mereka dengan lembut, dakwahi mereka dengan kasih sayang. Kalau melihat orang-orangnya emang ngebosenin, ya, melihat anak-anak ini ngebosenin, melihat Sodi, ya, melihat lagi Rauf, melihat lagi si Rofi, iya, nggak ada gitu, semuanya ngebosenin. Tapi kita kan niatnya berdakwah karena Allah. Baiklah, yang banan juga begitu, yang kecil-kecil. Jadikan ladang dakwah kalian semuanya, agar ilmu kalian cepat naiknya. Begitulah cara-caranya salafun saleh. Termasuk yang kalian saksikan, kakak-kakak kalian yang datang dari Darul Bahwa Dakwah, itu diutus dari Darul Bahwa Dakwah untuk menyampaikan sanad-sanadnya. Untuk apa? Untuk mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya. Karena begitulah thariqahnya salafun saleh. Thariqah cara-caranya orang-orang dulu menyampaikan ilmu, mencari ilmu begitu. Dapat dikeluarkan. Kalau Habib Umar bin Hafid hingga sekarang itu setiap hari Kamis itu semua santrinya dilepas, semua berdakwah, penjuru semua, pelosok-pelosok. Setiap minggu mereka keluar. Jadi seminggu cari ilmu, seminggu keluar, seminggu cari ilmu, seminggu keluar. Belum lagi di dalamnya. Begitu terus. Ya. Di dalam dakwah juga begitu. Ada halakoh, anak-anak yang sudah mulai aliyah, ngajar anak kecil-kecil, itu semuanya thariqahnya. Nah, kalian pun begitu, yang sudah bisa baca Al-Quran, ajarin yang belum bisa. Gitu. Jangan punya sifat mengutamakan diri sendiri. Ayah tidak suka, bahkan jangankan ayah. Jadi ikuti salah satu akhlak Sayyid Muhammad, insyaallah adalah dermawan, semangat di dalam berdakwah.
semangat di dalam menyebarkan ilmunya. Itu saja persiapan selanjutnya untuk berbuka puasa. Akan kultumnya diteruskan kegiatan seperti biasanya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.